Pak, dengan kita berkegiatan ada seperti ini mabit, terus kajian, terus kegiatan yang banyak mengeluarkan waktu di luar rumah, yang dengan itu kita meninggalkan istri kita, anak kita, terus orang tua kita juga. Nah, cara kita agar di satu sisi kita mendapatkan kebaikan dengan kita mabit, kajian di luar, di satu sisi tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai suami ataupun kita sebagai anak, dan pendekatan kita agar orang tua, istri maupun anak kita memahami apa yang kita kerjakan gitu, apa yang kita ikuti dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ison juga mungkin merasakan hal yang demikian ya. Jadi memang begini teman-teman, proses hijrah itu tidak sesederhana yang nampak di permukaan ya. Iya kan? Iya, Pak. Kadang mungkin kita nampak istiqomah dan lain-lain, tapi di entitas kita yang terkecil di keluarga kadang-kadang ada nuansa babak belurnya. Iya. Nah, ini adalah tantangan yang mesti kita selesaikan ya. Kenapa? Karena kalau tidak selesai pasti ini akan mengganggu. Mungkin kalau boleh Pak Koko sharing, yang pertama begini. Jadi kita ini kan bukan sekedar makhluk individu nih. Kita juga sebagai ayah, sebagai suami, ayah sebagai yang punya anak, sebagai suami yang sudah punya istri gitu kan, dan sebagai anak dari orang tua kita. Nah, ketika semua orang-orang terdekat yang disebutkan itu masih ada, maka pada saat kita beraktivitas apapun ya, itu akan ada pengaruh, termasuk pada saat kita sedang mendekat kepada Allah. Karena itu kalau kita ingin mendekat kepada Allah nggak boleh sendirian, harus semua. Karena itulah penting dakwah dimulai dari lingkaran terdekat. Nah, bagaimana caranya? Ini kan semua orang juga bisa mengungkap itu. Betul, kan gitu. Maka yang pertama adalah begini. Jadi ketika orang tua kita, anak kita, istri kita bisa mempermaklumi ketika misalnya seminggu nih ada urusan kantor. Iya kan? Iya. Kenapa? Ya karena itu bagian dari tugas. Iya kan? Dan tahu setiap tanggal 1 ada uang belanja dikasih gitu kan. Nah, mestinya ketika kita melakukan kegiatan sampai berhari-hari untuk urusan pekerjaan kantor misalnya, itu dimaklumi karena dapat sesuatu kan. Nah, kalau nggak dapat sesuatu mah pasti protes juga kan. Nah, ini juga harus sama dipahamkan bahwa ketika kita melakukan kajian atau bahkan misalnya investasi beli buku gitu kan, kemudian ikut mabit yang bukan hanya sekedar waktu yang dikeluarkan, tapi juga mungkin ada biaya yang dikeluarkan kan sebagai konsekuensi. Nah, itu juga harus ditanamkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian dari kebutuhan kita, keluarga kita. Kenapa? Karena memang begini, kan kita ini, tubuh kita ini ya, bukan sekedar jasad aja. Ada 3 elemen dalam tubuh kita, ada jasad, fisik ya. Ada ruh dan ada pikiran. Semua orang itu elemennya. Nah, kalau elemen jasad, fisik, kita bekerja dapat gaji, beli makanan, beli minuman, barang. Ah, itu terpenuhi kan? Fisik kita terjaga, jasad kita terjaga kan? Tapi kalau pikiran itu tidak bisa dengan itu. Pikiran itu bisa terjaga dengan bacaan, dengan kita sering mendengar nasihat, dengan kita sering baca buku. Itu nutrisi pikiran. Nah, sementara nutrisi ruh adalah hadir di halakoh kajian, baca Quran, sholat berjamaah. Itu nutrisi ruh. Hadir mabit begini, itu nutrisi ruh. Yang semua itu adalah berdampak, dibutuhkan oleh tubuh kita secara keseluruhan. Nah, sama kalau pemahaman ini juga harus disampaikan kepada orang-orang terdekat kita, istri kita, keluarga bahwa kita ini keluarga kita. Makanya paling tidak pulang dari mabit ini, apa ilmu yang kita peroleh tolong di-share. Karena hakikat dakwah kata Imam Syafi'i ini kita mendengar, kita baca, kita sampaikan. Dan Pak Koko pernah sampaikan dulu, kalau orang yang tidak mau menyampaikan ilmu,
maka nanti pada hari kiamat diancam akan diberikan tali kekang yang berbahan api neraka. Ini kita hadir di sini kan sebagai tadi beberapa halakoh sudah kan dapat ilmu banyak kan, itu harus sampaikan kepada istri. Paling tidak melatih kita untuk sabar menyampaikan kepada istri, sabar lah masa sih harus sampaikan kan gitu kan, merasa tidak penting gitu kan. Ada urusan laporan ke bos di kantor, habis kegiatan lapor, hari ke istri enggak, ke orang tua tidak. Nah itu satu ya. Kemudian yang kedua, tugas kita pada saat tadi halakoh itu kan ngomong, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi Allah mewanti-wanti kepada kita sebagai hambanya itu, jaga diri kita dan keluarga kita itu dari neraka, bukan dari kelaparan loh, bukan dari bencana alam, ini serius, tapi dari neraka. Nah visi itu yang harus dikomunikasikan kepada keluarga kita, orang tua kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah. Itu adalah puncak keberhasilan. Tidak ada lagi yang paling tinggi setelah itu. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Itu harus menjadi visi keluarga kita. Visi itu apa sih? Sesuatu yang kita tuju. Tujuan kita. Sesuatu yang kita bergerak ke arah sana, itu visi gitu kan. Harus ke semua sama. Karena kalau antum visinya surga, visinya jauh dari neraka, tapi kalau orang terdekat yang antum cintai tidak, akan berat. Jadi bagaimana menyamakan visi? Antum sudah punya giro, harus transportasi ke istri. Bagaimana caranya? Minimal kalau ada kajian diajak, minimal kalau ada channel-channel yang disukai untuk dakwah, istri juga harus nonton kayak gitu. Biar kita tuh selaras jalannya itu dia. Iya. Kita nggak bertentangan gitu kan. Iya, sama lah, sama-sama visinya sama. Memang yang ngomongin visi itu kan, kalau visi Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, semua orang tahu, semua orang inginnya begitu. Tapi kan apa sih namanya, ini bukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Ada dinamika yang kadang-kadang masya Allah gitu ya. Ya sholat sih sholat, tapi bakal langkah singkong dipasak sih pening kan ya. Nah, itu masalah itu. Nah ini apa namanya, penting komunikasi, penting dibangun ya, dibangun yang sedikit-sedikit. Terus yang lebih dari itu, minta kepada Allah supaya dijadikan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu menjadi menu doa yang wajib setiap saat turun hujan, bahwi sholat gitu kan, waktu sahur dimintakan. Karena memang coba ada banyak orang yang meyakini dirinya, ternyata karunia yang paling besar itu bukan jabatan, bukan pekerjaan, tapi istri. Diberikan istri yang sosoknya seperti hari ini. Termasuk Pak Koko, jujur ya, karunia terbesar itu yang Allah berikan tuh istri gitu. Kenapa? Masya Allah, itu yang seringkali mengingatkan. Kalau paham hijrah Pak Koko gitu, justru yang menjadikan kuat adalah istri. So.